شيخنا يا مدرب الأخلاق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun berada, sini kami atas nama pengurus Lembaga Bahsul Masail MWCNU Prambon akan menyampaikan sebagian dari hasil keputusan Bahsul Masail MWCNU Prambon. Untuk saat ini kami akan menyampaikan tentang jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajatan." Sholat jamaah ini melebihi atau lebih unggul di atas sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Artinya sholat jamaah yang dilakukan oleh seseorang satu kali saja ini nilainya atau sama atau bahkan lebih dibanding dilakukan 27 kali oleh seseorang tanpa jamaah. Sholat keunggulan sholat jamaah atau fadilah sholat jamaah ini seperti diterangkan dalam kitab-kitab fikih, ini yang dilipat gandakan, ini tidak hanya sejamaah secara keseluruhan, tapi yang dilipatkan 27 kali adalah setiap yang dilakukan atau setiap rukun atau setiap sunnah yang ada dalam jamaah. Berarti nilai takbiratul ihramnya akan dilipatkan 27 kali. Kalau seseorang itu membaca doa iftitah dalam jamaah, maka doa iftitahnya juga akan dilipatkan 27 kali. Membaca Fatihahnya dalam jamaah juga akan dilipatkan 27 kali, begitu seterusnya. Sehingga seandainya ada makmum ini melakukan hal yang makruh karena jamaah, maka kemakruhan ini tidak menghilangkan fadilah jamaah secara keseluruhan, tapi hanya menghilangkan fadilah jamaah untuk rukun atau sunnah yang dilakukan makmum yang dihukumi makruh. Seperti ada makmum saat rukuk ini bareng dengan imam. Ini dihukumi makruh menurut ilmu fikih, dihukumi makruh atau berdasarkan juga terang-terang yang ada dihukumi makruh. Sehingga seandainya ada makmum rukuk bareng dengan imam, maka fadilahnya rukuk yang 27 derajat ini akan hilang. Berarti rukuknya akan bernilai satu derajat, bukan 27 derajat. Adapun untuk rukun-rukun sebelumnya ataupun rukun setelahnya ini tetap dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Begitu juga dalam hal shaf. Dalam aturan jamaah, shaf yang pertama setelahnya imam adalah laki-laki dewasa. Kemudian di belakangnya adalah anak-anak, kemudian yang paling belakang adalah wanita. Ini urutan shaf yang disunahkan. Sehingga seandainya ada sebagian jamaah, terutama jamaah perempuan, dalam shafnya ini tidak berada di paling belakang, tapi di samping, seperti yang terjadi di sekitar kita, maka urutan shafnya ini jelas tidak urutan yang disunahkan, tapi urutan yang dihukumi makruh. Sehingga sholat perempuan yang sholat jamaahnya berada di samping laki-laki, ini fadilah jamaahnya tetap mendapatkan, tapi fadilah shafnya tidak mendapatkan, karena fadilah shafnya ini tidak sesuai dengan aturan yang disunahkan. Artinya perempuan yang berada di samping laki-laki dalam jamaah ini tidak melakukan kesunahan shaf, sehingga ini yang hilang fadilahnya shaf, bukan fadilahnya jamaah.
Seperti yang diterangkan dalam kitab At-Turmusi, ini saya bacakan. Wa mata khulifa tartib al-madhkur kuriha. Wa kadza kullu mandubin yata'alaku bil mauqif. Fa innahu yukrahu mukhalafatuhu wa tafudu fi fadilatul jamaah. Wa fi Ibni Abdil Haq ma yuwafiqu haitsu qala la tafudu fadilatul jamaah bidzalik wa in fatat fadilatus shaf. Wa kadza wafaqahu jam'un minal mutaakhirin. Kemudian di keterangan di tulisan berikutnya disebutkan wa mata khulifa tarti amadkur ay min taqdim rijal summa sibyan kuriha ila angkola wa kadza kullu mandubin yata'alaqu bil mauqif ay kal infirat anisaf wal isti'la alal imam wa aksuhu fa innahu yukrahu mukhalafatu wa tafutu bi fadilatul jamaah ay al mukhtassah bitil kasunnah. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan kemekruhan dalam jamaah. Kemudian tentang hukum jamaah. Hukum jamaah ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Bahkan para imam mazhab pun juga ada perbedaan. Mayoritas ulama, bahkan mayoritas mazhab 4 ini mengatakan bahwa hukum sholat jamaah adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tapi Imam Ahmad dan juga sebagian ulama yang lain ini mengatakan fardu ain. Ini saya bacakan keterangannya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 4 Shahifah 163 Far'un fi madzahibil ulama fi hukmil jamaah fi sholawatil khamsi qad dzakarna anna madhhabana asy-syafi'i anna fardu kifayatin wa bi qala ta'ifatun minal ulama wa qala ata wal auza'i wa ahmad wa abu tsur wa ibnu mundir ya fardun alal a'yan laysat bi syartin li sihah wa qala dawud ya fardun alal a'yan wa syartun fi sihah wa bi qala ba'du ashabi ahmad wa jumhur ulama ala anha laysat bi fardi ainin. Tentang hukum jamaah. Dengan berpegangan bahwa hukum jamaah ini fardu kifayah, maka seandainya dalam satu kampung ini sudah ada yang jamaah, maka penduduk kampung yang lain yang juga tidak melakukan jamaah ini tidak kena hukum dosa. Karena dalam fardu kifayah yang penting ada sebagian yang sudah melakukan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi hukum jamaah ini bisa gugur fardu kifayahnya jika sholat jamaah ini dilakukan di tempat-tempat yang seandainya anggota jamaah ini datang tidak merasa malu ataupun tidak sungkan, seperti dilakukan di masjid ataupun musola. Sehingga kalau ada orang jamaah, satu kampung ini jamaahnya di rumah, ketepatan umpama pada waktu zuhur satu kampung ini tidak ada yang sholat di masjid ataupun musola, tapi sholat jamaah di rumah, maka satu kampung ini dihukumi berdosa semuanya. Karena apa? Karena sholat jamaah di rumah ini belum menggugurkan fardu kifayah. Dan dalam jamaah ini ada tambahan, ada lagi persyaratan. Ya, dalam jamaah ada persyaratan, diantaranya adalah bagi imam ini disyaratkan imamnya harus, istilah dalam fikih adalah qori, artinya harus pandai dalam bacaan suratnya, baik Fatihah ataupun surat setelahnya. Sehingga kalau ada imam ternyata bacaannya kurang baik, dan kurang baik dalam hal ini, dalam istilah qori dalam menurut mazhab, menurut fikih adalah orang yang bacaannya ini sampai merubah makna. Jadi seandainya ada imam dalam membaca huruf-huruf Fatihah, ini ternyata ada sebagian huruf ini yang dibaca sampai merubah makna, maka bacaan Fatihahnya ini tidak dianggap benar. Seperti ada orang membaca Alhamdulillah yang mestinya pakai ha,
ini dibaca dengan menggunakan hak menjadi alhamdulillah, maka dengan dirubah menjadi hak ini akan berubah makna, maka bacaannya ini dianggap tidak sah. Berarti kalau menjadi imam, maka makmum yang ngerti bacaan seperti ini tidak dihukumi sah. Kemudian juga dalam jamaah bagi makmum juga diwajibkan harus niat menjadi makmum. Dan niat menjadi makmum ini tidak harus di waktu takbiratul ihram. Bahkan di pertengahan sholat pun ini diperbolehkan niat menjadi makmum. Kemudian untuk imam, ini di niat menjadi imam hukumnya sunnah, tidak wajib. Niat menjadi imam ini dihukumi sunnah jika yakin bahwa di belakangnya ada makmum, atau dia yakin bahwa nanti ada yang menjadi makmum. Maka kalau orang niat menjadi imam, sementara dia yakin bahwa nanti tidak akan ada yang menjadi makmum, maka niat menjadi imam tidak diperbolehkan, karena ini dianggap tala'ub fil ibadah, dianggap main-main dalam ibadah. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan sholatnya imam ini bisa batal.